Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam Saat Teduh di pagi hari ini. Saya yakin percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, izinkan saya membaca firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 41 ayat 13 yang dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Tidak ada kuasa lain yang lebih besar selain daripada kuasa Tuhan. Oleh sebab itu janganlah takut, berpegang teguhlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Belenggu apapun itu, dari ikatan apapun itu, hanya Tuhan yang sanggup melepaskan. Dari penyakit apapun, hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, kita sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Yesus. Tuhanku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku berserah bersama
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Sungguh besar Kau Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong, Engkau Tuhan yang melindungi kami. Sungguh tak pernah terbatas kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sungguh tak pernah terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penolong, Kau penolong. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang apa ya dalam bayar dalam bayar. Sekarang apa ya dalam bayar dalam. Ku bersyukur sebab Kau ajaib, sebab Kau mulia. Oh Yesusku yang penuh kasih, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu untuk perkenanan-Mu bagi kami semua untuk menyaksikan saat teduh di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami semua Engkau Allah Roh Kudus memberikan pengertian dan pengurapan dan hikmat, sehingga apa yang kami renungkan di pagi hari ini akan memberikan kekuatan bagi kami, akan mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan, bahkan semua pemirsa, bahkan jemaat HCC dimanapun berada pada saat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar tentang Maria Magdalena. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Lukas 8 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota
dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mungkin berbicara tentang Maria Magdalena, ini tidak asing lagi di telinga kita, jemaat Tuhan. Tapi saya akan coba menguraikan siapa wanita tersebut atau siapa Maria Magdalena tersebut. Kalau kita memperhatikan, Maria Magdalena merupakan salah satu wanita yang disembuhkan Tuhan, di mana ia terikat dari 7 roh jahat. Bahkan dia juga adalah wanita yang berdosa pada saat itu. Bahkan Maria Magdalena memiliki harta kekayaan, di mana ia pergunakan untuk menopang pelayanan Tuhan Yesus di dalam perjalanan penginjilan bersama para wanita pada saat itu. Rombongan para wanita yang juga mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan pada saat itu. Bahkan Maria Magdalena di saat penyaliban Tuhan Yesus, dia juga ada berdiri di sekitar tempat penyaliban Tuhan Yesus. Bahkan jemaat Tuhan, Maria Magdalena di saat Tuhan di dalam pemakaman, di dalam pemakaman, dia juga ada di sana. Ini sangat luar biasa lagi di saat Maria Magdalena dipilih Tuhan untuk menyaksikan kebangkitan daripada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari, keteladanan apa yang kita bisa ambil dari sosok Maria Magdalena? Yang pertama adalah keputusan Maria Magdalena untuk berpaling kepada Tuhan atau bertobat. Kita mengetahui bahwa Maria Magdalena adalah pribadi yang berdosa, bahkan dia juga terikat oleh 7 roh jahat. Namun perjumpaan dia dengan Tuhan telah memulihkan keadaannya, telah menyembuhkan keadaannya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami hari ini, mungkin kita mengalami sakit, kita mengalami banyak hal, kita keterikatan dosa hari ini. Tapi di saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka percayalah kita pasti disembuhkan Tuhan. Percayalah kita pasti dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah, maka Tuhan akan membawa kita untuk melakukan atau menikmati hal-hal yang benar yang berasal daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, seperti apa yang dialami oleh Maria Magdalena, ia benar-benar mengambil suatu keputusan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ia sungguh-sungguh bertobat pada saat itu. Saya percaya bahwa di saat kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Di saat kita terbuka kepada Tuhan, maka pemulihan itu pun akan terjadi. Dan yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil atau keteladanan yang kita bisa ambil dari Maria Magdalena, di mana pemberian diri bagi dia untuk melayani. Setelah Maria Magdalena mengalami pertobatan kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bahkan ia telah disembuhkan oleh Tuhan. Dia tidak berhenti pada saat itu, pada saat ia disembuhkan, tetapi ia mengambil keputusan untuk memberi diri untuk menopang pelayanan Tuhan dengan apa yang ia miliki, yaitu harta kekayaan yang dimiliki oleh Maria Magdalena. Kalau di zaman sekarang, peran Maria Magdalena itu bisa disebut sebagai donatur. Nah, dari hal ini kita bisa pelajari bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang kita punya, kelebihan yang ada pada kita, biar benar-benar kita bisa pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita bisa pakai untuk menopang pelayanan-pelayanan. Bahkan kita bisa pakai untuk melakukan hal yang baik di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti Maria Magdalena benar-benar memakai harta kekayaannya untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kalau kita berpikir
Sebagaimana Amsal 11 ayat 24 berkata demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ini merupakan pernyataan daripada firman Tuhan bahwa di saat kita semakin memberi, di saat kita semakin menopang pekerjaan Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah mengalami kekurangan, tetapi yang kita alami adalah kelimpahan. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena, benar-benar mengambil keputusan untuk menopang pekerjaan Tuhan bersama para wanita pada saat itu yang juga mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, jemaat Tuhan, di mana Maria Magdalena memiliki kesetiaan sampai akhir apapun risikonya. Maria Magdalena kita ketahui bahwa dia berada di sekitar Bukit Golgota di mana Yesus disalibkan pada saat itu. Mungkin ini merupakan sesuatu hal yang punya resiko, atau kemungkinan dia bisa ditangkap oleh para serdadu pada saat itu. Tetapi bagaimana Maria Magdalena benar-benar memutuskan atau memiliki iman yang sangat besar. Ia mengikuti Tuhan dengan sungguh setia. Dia tidak peduli apapun risikonya pada saat itu. Dia benar-benar tetap menopang Tuhan, tetap bersama Tuhan pada saat itu. Dia tidak pernah memikirkan risiko apapun yang dia hadapi. Tetapi Maria tetap setia mengikuti Tuhan. Karena apa? Karena Maria punya iman yang besar. Maria menyadari bahwa Tuhan itu sanggup, atau Tuhan itu telah melakukan hal yang besar dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Maria menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan sampai akhirnya. Demikianlah juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan pemirsa yang sedang menyaksikan saat teduh pada saat ini. Biarlah juga kita hari ini, kita tetap setia hari ini. Apapun keadaan yang mungkin hari ini sedang menakutkan, yang mungkin hari ini membuat kita khawatir dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tapi percayalah, di saat kita sungguh-sungguh memiliki iman, di saat kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan di sana. Kita akan mendapatkan hal yang luar biasa daripada Tuhan. Karena Tuhan berjanji bahwa di saat Tuhan memegang tangan kita, Dia akan mengarahkan kita untuk selalu kuat di dalamnya. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun kehidupanmu hari ini, Tuhan sanggup mengubah, memulihkan, dan menyembuhkan kehidupan kita. Yang terakhir lagi bagi kita, bahwa masa lalu yang kita pernah alami sebenarnya, atau dosa yang kita pernah lakukan, jika kita telah bertobat, itu sebenarnya bukan hal yang penting lagi. Tetapi yang terpenting adalah di mana kita menunjukkan kesungguhan kita kepada Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Kita setia mengikuti Tuhan dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Maka percayalah, kasih Tuhan dan anugerah Tuhan akan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, itu juga yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu juga yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di pagi hari ini. Biar itu menjadi berkat buat kita semua. Satu hal, bahwa sesulit apapun kehidupanmu, biarlah kita tetap pegang Yesus. Tetap kita mempercayai Tuhan. Karena di balik semua itu, Tuhan telah menyediakan hal yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih, sanggup menyembuhkan, sanggup memulihkan, sanggup memberikan penghiburan, bahkan sanggup mengubah seluruh kehidupan kita di saat kita memperlihatkan kesungguhan kita kepadanya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa bagi kami. Apapun yang kami sedang alami, bahkan jemaat, bahkan pemirsa yang sedang alami hari ini, mungkin ada yang mengalami ketakutan, ada yang mengalami
kekhawatiran Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, bahwa Engkau adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sempurna kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah itu termeterai bagi kami semua. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.